dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi gitu, ya. Jadi ada teorinya apa, bagaimana penerapannya. Kalau cerita tentang teori dan penerapannya, otomatis cerita tentang ini, ujung-ujungnya nanti itu kita buat artikel jurnal, ya. Contoh-contoh. Ini pemanasan saya di, karena sudah Mi ditahu juga ini orangnya. Jadi begini Mi, cerita langsung saya contoh ini. Hmm, bisa saya share sih ini. Lutfi, jadikan host ya. Ya, Ustaz. Nah, Saya lagi lagi cari 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 caranya ini, Ustaz. Soalnya caranya, caranya nama saya itu nanti kita klik ada titik tiga. Nah, setelah kita klik titik tiga itu muncul make host. soalnya pakai HP, Ustaz. Belum. Bisa dipakai HP nah. Ya, sudah, Ah Ustaz, itu sudah. sudah Mi. Itu bisa Ji. Oke. Cerah-cerah semuanya saya lihat ini mukanya di. Cerah. Baik. Ah, baik. Ah, ini contoh-contoh. Oh, ini contoh nyatanya ya. Soalnya kata-kata i'tikaf. I'tikaf itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa? I'tikaf itu. Lutfi. Bubut sana ya, apa balik? Apa arti i'tikaf itu kah? Berdiam diri, Ustaz. Ah, berdiam diri. Masya Allah. Kenapa berdiam diri? Ada apa dengan berdiam diri dia? Ya, karena istilahnya dia berdiam diri tidak kemana-mana. Sebenarnya dia berhenti di suatu tempat tertentu yang dalam hal ini di masjid gitu, Ustaz. Terus diapain dalam hal masjid? Bertolak. Oh, udah geser ya. Nurul, apa balik Nurul? Nurul, Iya, Sat. i'tikaf itu asal kasarnya apa? Ya, takafa ya takifu. Terus? Iktikafan. Ya, i'tikaf. Betul. I'tikaf itu bahasa Arab yang sulasinya apa? Akafa. Artinya apa? Berhenti, Sat. Oh, no. Gini. Ini contoh, karena ini saya mau bikin tulisan tentang i'tikaf. Entah jadi atau tidak. Tapi di koran, Ji. Ini, i'tikaf itu asal katanya ini, akafa. Tapi Mempersembah. dalam Al-Quran ternyata kata-kata i'tikaf itu tidak ada. Di dalam Al-Quran, i'tikaf itu tidak ada dalam Al-Quran. Ini yang saya pakai adalah korpus Al-Quran, ya. Korpus Al-Quran itu semua semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu ada di sini. Mulai dari huruf alif sampai huruf ya. Kemudian di sini misalnya ada semua pilihan-pilihannya. I'tikaf karena memang dia ain kaf dan fa, maka kita cari di sini. Akafa. Ini namanya semantik Quran ya. Semantik tapi dia Al-Quran. Akafa ini go. Ah ini. Ternyata memang begitu. I'tikaf itu tidak ada dalam Al-Quran dia. Adanya hanya ini. Verb pertama ya'kufu. Kemudian nanti ada aktif partisiple akif. Kemudian yang kedua adalah ma'kuf. Hanya tiga di pilihan-pilihannya di sini. Oke. Pertama ya'kuf, yaitu dia verb ya, akafa ya'kufu tadi. Kemudian yang kedua, 7 kali muncul dalam Al-Quran itu cerita tentang aktif partisiple. Pelaku, akif. Kemudian ma'kuf itu dalam bentuk pasif.
Itu hanya satu kali muncul dalam Al-Quran. Jadi ceritanya kalau misalnya si ini, si apa namanya Quran Dictionary ini, korpus Quran, dia cerita tentang sebuah kata yang kemudian muncul di dalam Al-Quran berapa kali. Contoh misalnya, kita mau lihat kata-kata Rob misalnya. Rob itu asal katanya apa? Rob, misalnya Robaba. Rob. Nah, ternyata kalau kita cerita tentang Tuhan, Rob, muncul di dalam Al-Quran 980 kali dalam Al-Quran. Dalam misalnya bentuk naun, kata benda Rob, itu 975 kali. Kemudian dalam bentuk Robabib, itu satu kali. Kemudian tiga kali dalam bentuk Robaniyin, satu kali dalam bentuk Robaniyun. Ini ayat-ayatnya semua. Kalau ini ayatnya semua. Non. Yang 900 lebih itu. Oke. Oke, Zah. Kalau misalnya pakar semantik Quran itu namanya Toshiku Izutsu. Itu orang orang Jepang. Orang Jepang dan kemudian nanti dia mengkaji tentang bagaimana hubungan Allah, Tuhan manusia dengan alam. God, ya, man and, apa namanya alam semesta. Itu ternyata setelah misalnya dikaji dari kosakata yang ada muncullah makna sesuatu maknanya apa begitu. Jadi kayak gitu. Sama dengan akif, akafa tadi itu misalnya. Akafa misalnya akafa. Nah ini. Ketika misalnya kita cerita tentang etika, berarti kita cerita tentang orangnya yang etika itu sebenarnya dalam Al-Quran. Dan itu muncul 7 kali. Dan selalunya ini kalau kita lihat-lihat ayat itikaf ini kaitannya dengan apa? Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah ini antahira batil taifin wal akifina wa ruka'is sujud. Yang ini dulu ya yakufuna. Ini arti dasar daripada ayat itikaf itu bukan berdiam diri sebenarnya. Karena itu sudah istilahnya ada pergeseran makna. Yang namanya ayat itikaf itu akafa yakuf itu bukan berdiam diri, tetapi menghamba kepada Tuhan, mengabdikan diri. Devote namanya bahasa Inggrisnya devote. Nah, misalnya saya klik ini wajah wazna ini dalam surah yang ketujuh Al-A'raf ayat 38. Nah ini ada nih ya'kufuna ala asnam. Jadi kalau misalnya orang-orang Bani Israel itu mereka itu iktikaf juga atau devotion ini mengabdikan diri kepada siapa? Kepada berhala-berhala. Pak, saya tidak tahu bahasa Inggris, Pak. Tinggal nanti Anda baca ini misalnya 7138. IS 7 ayat 138. Misalnya Anda buka tafsir web bisa, ya, atau NU bisa. Bukan ini. La'rof. Nah, ini menyembah berhala, devote ya. Jadi kalau misalnya kata dasar daripada akafa yakuf itu sebenarnya bukan berdiam diri sebenarnya. Tapi dia apa? Dia tadi menyembah. Kalau di sini ya menyembah, ya. Yakufuna ala asnam. Mengabadikan diri. Kalau misalnya kita lihat misalnya di Kamus Lisanul Arab, Kamus Lisanul Arab, Anda punya nggak kira-kira yang online? Nurul, punya? Nggak ada Ustaz.
Nggak punya. Hai, Ado dong. Duduk. Nih, Lisanul Arab online. Kita pilih misalnya ain, kaf, dan la, a, kafa ya. Makanya sarafnya harus bagus ya. Ain. Ain sudah dapat kaf, fa. Nih, dah. Ini kalau misalnya kalian mau pakai lisanul Arab, bisa pakai yang online ini aja, nggak apa-apa. Jadi mana dasarnya apa, kemudian mana relasionalnya apa, medan semantiknya nanti apa. Ini. Wa minhu qawlu ta'ala ya'kufuna ala asnam yukimuna wa minhu zat 'alaihi aqifan ay muqiman aw fulan aqif ala farjin haram hunna ya'kufna bihi iza hujjan. Berarti hmm, ya'kufuna ala asnam di sini berarti yukimuna, melaksanakan ya, atau tadi menyembah, atau tadi mengabdikan diri kepada Tuhan, kepada asnam, asnam sama berhala-berhala itu. Kemudian kalau ini wa antum akifuna fil masajid, akifuna muqimuna fil masajid ini. Kalau misalnya ayatnya antum akifuna fil masajid, akifuna muqimuna fil masajid la yakhruju minha illa lihaja lisan yusalli fihi wa yaqra'ul Qur'an. Ah ini artinya akif itu. Makanya misalnya kenapa misalnya kata-kata itikaf itu dia muncul tinggal di masjid, tidak keluar-keluar untuk kebutuhan apa? Ah, di sana ngapain? Sholat dan baca Quran. Itu definisinya para mufassir tapi wa ghairuhum min ahli lughah dan sebagiannya dari para ahli bahasa. Tapi rata-rata dari qalal mufassirun wa ghairuhum min ahli lughah. Ada juga yang bilang bahwa orang yang tinggal di masjid wa qama 'alal ibadah, tinggal ibadah, itu namanya akif, mu'takif ini. Annahu kana ya'ni fil i'tikaf, ihtisab. Jadi itu ya. Jadi itu ah terus jadi itu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya tadi ketika misalnya dibilang yaqufun ala asnam yukimun ala asnam, itu dia menyembah berhala. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat lagi bahwa oh ternyata yang namanya i'tikaf itu memang tidak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada adalah akifun. Hanya akifun itu memang kaitannya banyak sekali. Kaitannya misalnya dengan orang yang menyembah itu satu. Kemudian wala tubahi wa antum akifuna fil masajid. Ini misalnya dia tinggal di masjid berapa lama. Kemudian nanti dia kaitannya misalnya dengan apa lagi? Misalnya dia kaitannya dengan berhala. Izqala biqami mahalit tamasil. Ini berarti memang kalau misalnya dilihat-lihat bahwa oh ternyata yang namanya i'tikaf itu, yang namanya mu'takif itu dua larinya. Larinya yang pertama adalah kepada Allah, yang kedua adalah larinya kepada berhala-berhala. Dan itu nanti tergantung kita misalnya mau ngapain. Itu ya. Jadi itu misalnya teorinya semantik. Kalau Toshiku Izutsu itu bilang kalau misalnya memang kita mau tahu makna Al-Quran, makna satu kata dalam Al-Quran, maka kita harus cari dulu kata dasarnya apa misalnya. Kata dasar tadi misalnya di dalam lisanul Arab. Terus yang kedua makna relasionalnya apa? Kira-kira misalnya makna kata sebelum dan sesudahnya semacam apa? Dan kemudian yang ketiga adalah medan semantiknya. Medan semantiknya itu yang bagaimana? Secara keseluruhan dia mengandung makna apa sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang akifuna fil masajid tadi itu atau i'tikaf memang dia lebih kepada ibadah personal. Yang ibadah personal bagaimana caranya dia mendekatkan diri sama Tuhan.
Apakah misalnya ada ibadah sosialnya? Ada. Ketika misalnya dalam satu iktikaf itu misalnya dibagi-bagi, bagi-bagi